Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semuanya masih sehat, masih semangat. Hari ini kita masuk di mata kuliah manajemen perpajakan dengan materi penyusunan perencanaan pajak di pertemuan 8 dan juga 9. Kita sudah melaksanakan libur yang panjang. Mudah-mudahan hari ini kita sudah semangat kembali dan juga bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik ya, bisa kerjasama dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik juga. Baik, kita di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian tax planning, yang kedua tahap melakukan tax planning, kemudian jenis-jenis tax planning, strategi perencanaan pajak, mengefisienkan beban pajak, kemudian strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh badan. Baiklah, kita masuk di pengertian tax planning. Nah, ketika kita berbicara mengenai tax planning, ini adalah perencanaan pajak. Apa yang akan kita laksanakan? Apa yang harus kita rencanakan ketika kita akan membayar pajak? Apa saja yang harus kita perhatikan? Apa saja yang harus kita laksanakan? Apa saja yang harus kita utamakan? Nah, disinilah adalah kita harus mempelajari tax planning. Nah, tax planning ini adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Jadi, biasanya kita bisa meminimalkan pajak. Nah, meminimalkan pajak itu dengan cara adalah pengeluaran yang kita akan keluarkan itu memang sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi memang kalau dalam usaha itu jangan sembarang pengeluaran ya tanpa kita memperhitungkan pajaknya. Jadi apa yang harus tidak kena pajak dan apa yang harus kena pajak, sehingga memang kita bisa meminimalkan hal tersebut. Jadi pajak yang kita bayarkan itu tidak terlalu tinggi, tidak melebihi dari pendapatan, tidak melebihi dari pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, kita juga harus menyiapkan pembukuan yang baik sehingga ketika kita melaporkan ke pajak ini semuanya sudah tersusun dengan baik. Berapa pendapatan dan pengeluaran-pengeluarannya, pos-posnya itu harus sudah jelas. Nah, di sini seperti teori yang dikatakan oleh William bahwa memang tax planning merupakan upaya wajib pajak untuk menghemat pajak melalui prosedur penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak ini berarti bahwa penghindaran pajak ini secara legal, bukan secara ilegal. Artinya bahwa semuanya ini harus sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, tax planning ini dilakukan antara lain untuk tujuan. Yang pertama adalah memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak. Jadi memang tujuannya kita adalah bagaimana kita bisa memperkecil pengeluaran pajaknya kita. Bagaimana cara memperkecilnya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Misalnya dari laporan keuangannya atau laporan tahunannya kita, dari pendapatan kita ini kita harus sudah asumsikan yang memang sudah sesuai dengan pemasukan kita atau pendapatan kita setiap tahunnya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti ketika kita ada sesuatu yang terjadi, misalnya pendapatan kita tidak sampai segitu tapi kita laporkan lebih dari itu, nanti pastinya akan bukan lagi menghemat pajak tetapi akan melebihi pembayaran pajak sesuai dengan pendapatan, tidak sesuai dengan pendapatan kita. Kemudian juga pengeluaran juga seperti itu. Pengeluaran yang harus kita lakukan atau pos-pos pengeluarannya itu juga harus jelas. Apa saja yang harus kita keluarkan, apa saja yang harus kita misalnya bayarkan. Jangan sampai nanti ini semua yang kena pajak, misalnya dari perjalanan dinas, perjalanan karyawan, pembelian dan pembelian barang-barang, itu semua juga harus diperhitungkan dengan matang agar pajak yang kita bayarkan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bisa kita minimalkan. Kemudian memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi. Jadi memang menyiapkan dalam artian memperhitungkan juga kita sudah menghitung pajak ini dengan matang. Menyiapkan juga pembayaran pajak juga memang sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan. Jadi memang supaya tidak terjadi kesalahan ketika nanti kita membayar. Kemudian bukan untuk mengelak pembayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Jadi kita bisa untuk mengatur karena kita memang manajemen, jadi memang kita harus mampu untuk
bagaimana bisa memanage ataupun mengatur pajak ini supaya tidak terlalu besar atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya yang seharusnya itu 5.000 ya, mungkin kita minimalkan bisa 4.900 ya. Dengan cara apakah pengeluaran kita diperkecil ataukah pendapatan kita sesuaikan dengan rata-rata dan lain sebagainya. Kemudian tahap melakukan tax planning. Yang pertama adalah menganalisis informasi yang ada. Jadi informasi yang ada ini adalah kita harus mencari tahu apa saja pos-pos yang kena pajak, misalnya elemen-elemen apa saja. Jadi ketika kita sudah tahu seperti itu, ketika kita mau membayar pajak kita sudah tahu, oh ini pengeluaran saya masuk di tax planning segini, oh berarti saya harus menghemat pajak atau pengeluaran saya harus kecil supaya pajak yang kita bayarkan tidak terlalu besar. Kemudian buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Jadi ketika kita sudah memang mempunyai usaha, pastinya kita sudah harus memiliki model atau rencana besarnya pajak. Jadi kita sudah harus mengestimasikan berapa pajak yang harus kita bayarkan sesuai dengan laporan yang kita sudah ajukan. Kemudian evaluasi atas perencanaan pajak. Jadi semua yang kita rencanakan pajak itu kita evaluasi kembali agar tidak terjadi kesalahan, sehingga tax planning atau perencanaan pajak tadi berjalan dengan baik karena kita sudah melakukan evaluasi setelah kita menganalisis informasi yang ada. Kita evaluasi lagi, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan ataupun memberikan informasi kepada pajak. Jadi supaya pajak kita juga lebih kecil. Kemudian mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali. Misalnya tahun ini ternyata yang kita laporkan tidak sesuai, kelemahannya kita ada di sini, misalnya pengeluaran si A ini harus kita perkecil supaya pajaknya kita tidak terlampau besar. Nah ini nanti kelemahan yang ini kita bisa nanti perbaiki di tahun berikutnya. Kemudian memutakhirkan rencana pajak. Jadi rencana pajak yang ada itu sudah harus memang kita sudah punya kematangan yang pasti, sudah memiliki rencana ataupun yang matang ya. Jadi kita sudah memutakhirkan rencana pajak tadi, oh yang mana yang memang kita harus gunakan ya, prosedur yang mana, kemudian elemennya apa saja, pos-posnya yang terkena pajak apa saja. Jadi memang di dalam melakukan tax planning itu harus kita tahu yang kelima dari tahap ini ya, agar supaya tax planning atau meminimalisir pajak ini bisa kita lakukan secara baik. Kemudian jenis-jenis tax planning. Nah, yang pertama ini adalah national tax planning ya. National tax planning ini bisa kita lihat bahwa national tax planning ini adalah berpedoman pada undang-undang domestik ya. Jadi berpedoman pada undang-undang domestik. Jadi undang-undang domestik ini adalah di mana undang-undang ini hanya di dalam negeri saja. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Jadi memang kita hanya dalam lingkungan di dalam negeri saja national tax planning. Jadi bagaimana caranya kita bisa membayar pajak dengan minimal di negeri kita atau di negara kita. Jadi di negara kita ini kan kita misalnya memiliki usaha. Nah, bagaimana kita bisa meminimalkan pajaknya kita? Tapi harus sesuai dengan undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya, itu semua harus kita sudah cari tahu atau kita sudah kaji ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam melaksanakan pajak tadi. Kita mau meminimalkan tapi ternyata kita terjerumus ataupun terperangkap dalam kesalahan. Jadi kesalahannya yang kita buat tadi bisa membahayakan kita ketika kita membayar tidak sesuai. Kemudian international tax planning ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini juga bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri ya, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan national tax planning, international tax planning harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak dari negara-negara yang ikut terlibat. Jadi ketika kita sudah mempunyai
atau badan usaha kita sudah sampai di luar negeri atau sudah sampai di go internasional ataupun sudah di negara-negara lain, kita harus memperhatikan pajak yang harus kita bayarkan, baik itu di dalam maupun di luar negeri juga. Seperti apa yang harus kita bayarkan, berapa pajak yang harus kita bayarkan, pembukuannya seperti apa ya. Jangan sampai nanti kita salah dalam peraturan ini. Terkadang usaha-usaha yang sudah besar itu mereka memiliki konsultan pajak. Artinya konsultan pajak itu agar supaya tidak terjadi kesalahan ya, karena kita biasanya kan kalau misalnya orang awam mempelajari itu harus memang betul-betul dari awal, tapi beda kalau kita misalnya sewa konsultan, mereka lah yang bisa misalnya mengatasi ataupun bisa kita ajak cerita ataupun kita sharing atau kita konsultasi. Kemudian strategi perencanaan pajak yang pertama adalah memaksimalkan penghasilan pajak yang dikecualikan. Kecualikan itu artinya bahwa usaha itu tidak menjadi bukan objek pajak ya. Jadi yang bukan objek pajak itu kita maksimalkan sekali. Kemudian maksimalkan biaya. Tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Jadi memang kita memaksimalkan biaya tetapi yang memang bukan dalam objek pajak tadi. Jadi kita bisa lihat dari situ untuk strategi perencanaan pajaknya. Kemudian mengefisienkan beban pajak secara legal. Yang pertama adalah tax saving, tax avoidance, kemudian penundaan. Jadi memang kita harus menghemat pajak, menghindar pajak, penundaan pembayaran. Ini bisa dilakukan tetapi sesuai dengan prosedur ya. Jadi menunda pembayaran kewajiban pajak ini tanpa melanggar peraturan berlaku, yang dimana ini juga bisa dilakukan dengan penundaan pembayaran PPN. Ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan. Jadi misalnya bulan ini sudah keluar, jangan dulu kita keluarkan, mungkin bulan depan kita keluarkan supaya kita bisa menunda pajak tadi. Mungkin penghasilan kita bisa tambahkan lagi, kita sudah bisa membayar pajak tadinya, jadi supaya tidak terjadi kesalahan ataupun kita juga bisa setidaknya menunda pembayaran tersebut mungkin, tapi tidak melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Kemudian mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak. Jadi memang ini adalah informasi yang harus diperoleh ketika kita mau melakukan pembayaran yang dapat dikreditkan, yang merupakan pajak dibayar di muka. Jadi sebenarnya pajak itu bisa kita kreditkan ya. Misalnya dari impor ya, atau dari perjalanan dinas ya, ini juga sebenarnya bisa dikreditkan. Artinya dikreditkan itu kita bayar secara bertahap. Kemudian menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar. Jadi memang pemeriksaan pajak ini harus kita hindari dengan cara kita menghindari lebih daripada yang dibayarkan ya, menghindari tadi atau menghemat pajak. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Oke, kita lanjut di strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh badan ya. Ini PPh badan, ini adalah pajak di mana ini untuk badan ya, bukan untuk PPh orang pribadi ya. Yang pertama adalah pemilihan alternatif dasar pembukuan. Nah, jadi setiap badan ataupun setiap usaha itu sudah harus memiliki pembukuan yang memang bagus ya, baik dari basic ataupun dari akrualnya. Artinya adalah dimana bisa juga dengan cara dengan kas ya, ataupun dengan cara basis akrual ya, dengan cara juga bisa metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi atau penerimaan dan pengeluaran kas, tapi secara pembukuannya itu secara rapi ya. Ini bisa kita efisienkan. Kemudian pengelolaan transaksi yang berhubungan dan pemberian kesejahteraan karyawan. Nah, transaksi tadi berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan itu bisa dilakukan, misalnya saya mau kasih uang dia untuk memberikan kompensasi atau yang lain sebagainya, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk natura yang bukan uang ya. Ini juga bisa meminimalkan ataupun mengefisienkan beban PPh badan.
Pemilihan metode penilaian persediaan. Jadi biasanya karena kita dalam industri ataupun dalam produksi itu biasanya itu ada persediaan. Nah, bagaimana kita bisa menilai atau menggunakan metode yang pas sehingga pajak kita tidak terlampau tinggi. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. Nah, aset tetap ya seperti tanah, seperti mobil, seperti bangunan ya, rumah dan lain sebagainya, ini aset tetap yang dimana sumber dananya ini adalah harus memang betul-betul kita pilih sumber dana dari mana asalnya ya, sehingga tidak terjadi pajak misalnya. Pemilihan metode penyusutan aset tetap ya. Kemudian transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak, optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar, permohonan penurunan pembayaran angsuran. Bisa ya. Jadi memang permohonan penurunan pembayaran itu bisa, yang penting kita sudah berkonsultasi kepada pajak. Pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 dan rekonsiliasi SPT. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang dalam pajak itu tidak ada yang menyusahkan. Semuanya bisa kita lakukan, yang penting kita sudah mempelajari apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menghemat pajak, menghindari pajak, ataupun kita menunda pajak. Ini semua ada dan kita bisa konsultasikan di kantor pajak. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Silakan ditanyakan nanti apabila kurang dipahami ataupun kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.